Untuk sahabatku yang tinggal di dunia sebelah, aku menulis surat ini karena ada sesuatu yang perlu kuceritakan dengan jujur dan sederhana. Di tempatku kebijakan publik tidak diputus lewat debat panjang di ruang tertutup. Kebijakan diputus lewat pasar prediksi yang terbuka bagi semua warga. Kami menyebut cara ini futarki. Pemerintah menetapkan ukuran hasil yang ingin dicapai, lalu harga di pasar menentukan kebijakan mana yang dipilih. Ukuran hasilnya sangat jelas dan bisa dihitung, misalnya indeks harga pangan, atau angka keterlambatan bus atau tingkat polusi udara. Setiap warga memiliki dompet probabilitas yang mencatat sejarah prediksi, tingkat akurasi, dan seberapa besar resiko yang pernah ditanggung. Dompet itu bukan untuk pamer, dompet itu menjadi bukti apakah pendapat kita selama ini tepat sasaran, atau hanya keyakinan tanpa dasar. Semakin akurat seseorang dalam jangka panjang, pengaruh suaranya di beberapa ruang diskusi otomatis menjadi lebih besar. Aku tahu kedengarannya tegas, tetapi tujuan utamanya adalah agar keputusan tidak hanya mengikuti suara paling keras, keputusan mengikuti rekam jejak yang bisa diperiksa. Hari ini, aku baru saja pulang dari Bursa Kebijakan Nasional, tempat layar menampilkan harga untuk berbagai proposal yang sedang diuji. Ada kontrak tentang subsidi roti musim panas. Kontrak membayar 1 koin jika indeks harga pangan turun melewati angka tertentu dalam 30 hari. Ketika banyak orang percaya kebijakan itu efektif, harga kontrak naik dan sinyalnya makin kuat. Jika keyakinan melemah, harga turun dan sinyalnya menolak. Pemerintah menandai ambang tertentu, jika harga melewati ambang itu selama beberapa jam, kebijakan dieksekusi. Sederhana bukan, keyakinan yang bisa diuji mendapat ruang, keyakinan yang rapuh akan disaring oleh angka. Aku paham mungkin kau bertanya tentang manusia yang tidak punya waktu untuk menganalisis, karena hidup itu padat dan penuh kewajiban. Di sini partisipasi ringan tetap dihargai, warga bisa mengalihkan sebagian suara ke analis yang dipercaya dengan aturan transparan dan batas resiko yang ketat. Dompet probabilitas mencegah kultus figur baru, karena reputasi dibangun pelan dan menurun cepat jika sering salah. Aku pernah salah besar saat memprediksi dampak kenaikan tarif bas malam, dan skor akurasiku turun selama berbulan-bulan. Aku masih ingat rasa malu ketika melihat dompetku membuka halaman merah, tetapi rasa malu itu berubah menjadi pelajaran yang paling tahan lama. Sejak saat itu, aku belajar memeriksa data perjalanan, kebiasaan kerja malam, dan peta pengganti rute yang disediakan komunitas. Setelah itu, akurasiku naik perlahan. Bukan karena aku menjadi jenius, tetapi karena aku berhenti menebak dan mulai mengukur. Di dunia ini, pengukuran adalah kebiasaan rumah tangga, seperti menimbang beras atau mencatat pengeluaran harian. Anak sekolah belajar bagaimana menyatakan keyakinan dalam angka, lalu memeriksa hasilnya setelah waktu berlalu. Kami belajar bahwa salah hari ini tidak membuat seseorang rusak selamanya, yang penting adalah perbaikan yang bisa terlihat. Kau mungkin bertanya tentang keadilan bagi mereka yang tidak punya perangkat atau koneksi, karena pasar bisa terasa dingin bagi yang rapuh. Kami punya kuota partisipasi untuk distrik berpendapatan rendah, agar sinyal dari sana tidak tenggelam oleh jumlah peserta dari distrik kaya. Kami juga punya bursa buta untuk isu sensitif, identitas tidak ditampilkan dan informasi khusus dibatasi, sehingga isi argumen lebih menentukan daripada wajah dan asal. Ada pengadilan anti manipulasi yang bekerja seperti auditor. Mereka memeriksa pola transaksi yang tidak wajar dan menghukum pelanggar dengan sanksi yang berat. Saat rumor besar menyebar kemarin, pengadilan memerintahkan jeda di kontrak pangan agar data bisa dibersihkan. Keputusan itu menyelamatkan banyak toko kecil. Aku waktu itu sedang mengantri di warung roti, pemiliknya berkata harga tepung naik karena ketakutan pasar, lalu ia tersenyum lega setelah jeda diumumkan. Aku mengangguk karena aku juga takut, tetapi jeda memberi waktu untuk menelan udara dalam, dan ingatan itu masih menempel di bahu. Rasa takut adalah bagian dari kami, sama seperti harap, tidak ada mesin yang bisa menghapusnya. Sistem kami tidak menyingkirkan emosi, sistem kami hanya meletakkan emosi di samping angka.
agar keduanya saling menjaga. Dalam rapat komunitas, aku sering mendengar cerita ibu tunggal yang khawatir tentang harga susu dan cerita sopir bus yang khawatir tentang jam kerja. Cerita itu tidak dikurung, cerita itu masuk ke perancangan ukuran hasil melalui forum terbuka dan konsultasi lokal. Itulah mengapa ukuran hasil kami jarang tunggal. Ukuran sering berbentuk keranjang dengan beberapa bobot yang disepakati. Pada isu pangan kami tidak hanya mengukur harga rata-rata, kami juga mengukur pemerataan antar distrik dan stabilitas gizi. Dengan cara itu, kebijakan tidak hanya mengejar penurunan angka cepat, kebijakan mengejar manfaat yang tidak merusak bagian lain. Kau tahu, hal yang paling sulit adalah memilih ukuran hasil yang tepat, karena ukuran yang salah akan mendorong tindakan yang salah. Kami menyebut ini bahaya ukuran yang jadi target ketika orang mengejar angka demi angka dan lupa tujuan awal. Untuk mencegahnya, kami meninjau ukuran setiap kuartal dengan catatan terbuka yang bisa dibaca semua warga. Jika ada toko kecil yang sengaja membuat diskon palsu di akhir bulan agar indeks turun, audit akan menemukan pola itu dan menyesuaikan hitungan. Kadang kami juga melakukan uji acak di beberapa kota, untuk melihat apakah tindakan benar-benar menyebabkan perubahan yang diinginkan. Semua ini terdengar sangat teknis, tetapi ketika aku menulis ini aku tidak sedang melihat grafik, aku sedang melihat wajah tetanggaku yang cemas. Ia bercerita anaknya sulit tidur saat harga beras naik tajam, dan ia menanyakan apakah pasar prediksi benar-benar peduli. Aku menjawab sejujur mungkin, pasar tidak punya hati, tetapi orang-orang di dalamnya memiliki hati yang bisa diajak bicara. Hati itulah yang memaksa kami memperbaiki aturan ketika aturan terasa dingin. Ada malam ketika aku menutup laptop dan menangis kecil karena hasil prediksi merugikan kelompok lemah, lalu esoknya aku membawa usulan perubahan bobot agar mereka mendapat perlindungan. Usulan itu tidak selalu langsung diterima, tetapi dompet probabilitas memberi ruang bagi orang yang terbukti tekun dan tulus. Di sini reputasi tumbuh dari kerja panjang, bukan dari pekikan satu hari. Aku tidak ingin kau membayangkan dunia yang kaku, karena kami tetap tertawa di pasar malam dan tetap saling mengirim resep sup. Kami berdebat tentang roti manis dan roti asin, kami juga berdebat tentang kelonggaran jam malam untuk anak muda. Semua perdebatan itu tidak hilang. Perdebatan hanya diberi landasan yang bisa ditinjau setelah hasil nyata datang. Aku menyadari orang sering takut pada dunia yang suka mengukur, karena pengukuran memberi cermin yang tidak bisa dihapus. Namun cermin juga bisa menjadi pelindung dari tipu daya, karena penjelasan yang rapuh tidak bertahan lama di depan angka yang konsisten. Ada kisah yang ingin kubagikan tentang proyek rute bus lingkar dalam yang dulu sempat gagal. Pada awalnya, pasar menunjuk penurunan keterlambatan yang besar, lalu bulan pertama hasilnya mengecewakan dan suara publik marah. Ternyata model perjalanan lupa memasukkan kebiasaan pedagang yang memindahkan jam bongkar muat, sehingga antrian barang mengganggu pintu halte. Setelah koreksi kecil di jam bongkar muat, grafik berubah dengan cepat dan keluhan menurun drastis. Dari situ aku belajar bahwa kebijakan adalah rangkaian detail kecil, bukan satu tombol besar yang bisa ditekan seenaknya. Kami juga pernah salah ketika menimbang kebijakan pajak karbon, karena ukuran hasil hanya menekankan penurunan total tanpa melihat beban rumah tangga miskin. Setelah dialog panjang bobot pemerataan dinaikkan, penerimaan pajak dibagikan sebagai dividen energi untuk keluarga rentan. Setelah itu harga bahan bakar memang naik sedikit, tetapi biaya listrik rumah tangga miskin turun karena bantuan yang tepat sasaran. Di momen seperti itu, aku merasakan sistem ini tidak sempurna, tetapi bisa belajar, dan rasa itu memberiku alasan untuk bertahan. Kau mungkin bertanya tentang kebebasan berbicara di tengah aturan reputasi, karena banyak orang takut salah ucap. Di sini salah ucap tidak dihukum seperti dosa besar, salah ucap hanya menurunkan skor dalam skala kecil yang bisa diperbaiki. Kami memberi ruang untuk eksperimen, karena tanpa eksperimen tidak ada penemuan, kami hanya melarang manipulasi yang disengaja.
Manipulasi itu seperti membuat akun palsu untuk menaikkan harga dengan pola yang tidak jujur, karena pola itu merusak kepercayaan bersama. Kepercayaan di sini tumbuh dari kebiasaan menunjukkan bukti sebelum meminta orang lain mengikuti. Setiap pekan, kami menerima ringkasan terbuka dari bursa kebijakan, ringkasan berisi keputusan yang aktif, ukuran yang dipakai, dan data pendukungnya. Ringkasan itu menjadi percakapan di warung makan, bahkan menjadi bahan tugas di kelas ekonomi tingkat dasar. Murid-murid belajar menulis satu kalimat keyakinan yang jelas, lalu menguji hasilnya 3 minggu kemudian. Mereka belajar mengakui kesalahan tanpa kehilangan harga diri, karena semua orang di sini pernah salah dalam berbagai skala. Aku suka duduk di taman kota pada sore hari, karena di sana, aku bisa mendengar obrolan tentang kebijakan dengan bahasa sederhana. Seorang kakek berkata bahwa harga kontrak pangan kemarin turun, lalu cucunya menjawab bahwa panen singkat di utara sudah masuk gudang. Obrolan seperti itu menenangkan, karena kebijakan bukan lagi kata jauh, kebijakan menjadi bagian dari kebiasaan harian. Meski begitu kami tetap manusia, kami tetap khawatir ketika sinyal pasar bergerak cepat tanpa penjelasan yang cukup. Saat itulah jeda otomatis atau pemeriksaan cepat dijalankan, agar kepanikan tidak jadi kebijakan yang buruk. Dalam rapat terakhir, aku mengusulkan catatan penjelasan wajib untuk perubahan besar. Catatan harus ditulis ringkas dan dapat dipahami keluarga pekerja. Usulan itu disetujui dengan mudah, karena semua orang lelah pada dokumen yang panjang dan berputar-putar. Aku yakin dunia kalian memahami lelah yang sama, karena kesibukan membuat orang rindu pada penjelasan yang langsung ke inti. Inti dari surat ini adalah ajakan untuk melihat cara lain menimbang keputusan, tanpa menganggap cara kalian keliru, dan tanpa menganggap cara kami paling benar. Aku hanya ingin kau tahu bahwa kami mencoba menukar kebiasaan menebak dengan kebiasaan menguji, dan kami melakukannya dengan hati-hati agar yang rapuh tidak tertinggal. Ada malam, ketika aku takut dompet probabilitasku jatuh lagi, karena aku menulis prediksi yang keras kepala. Pada malam itu, aku menutup layar dan berjalan ke dapur, lalu membuat air hangat dan menulis ulang kalimatku dengan tenang. Aku belajar bahwa menulis ulang bukan tanda lemah, menulis ulang adalah tanda hidup yang terus belajar. Kebijakan yang baik lahir dari pikiran yang mau berubah setelah melihat bukti, bukan dari kebiasaan menolak data karena gengsi. Kau mungkin belum terbiasa dengan pasar prediksi, dan itu wajar, karena kebiasaan lama selalu ingin tinggal. Jika suatu hari kalian ingin mencoba versi kecilnya, mulailah dari hal dekat seperti jam buka perpustakaan atau rute bus sekolah. Pilih ukuran yang jelas, pasang pasar yang sederhana, dan evaluasi hasilnya dengan jujur. Jangan terburu menilai satu kegagalan sebagai tanda akhir. Lihat 3 putaran dan catat perubahan yang terjadi. Beri suara bagi mereka yang jarang terdengar, dan jadikan suara itu bagian dari ukuran hasil. Di dunia kami suara yang jarang terdengar diberi jaminan bobot minimum, agar sinyal mereka tidak lenyap. Kebijakan yang adil adalah kebijakan yang memberi tempat bagi yang kecil untuk tumbuh, bukan kebijakan yang hanya menghitung rata-rata. Aku berharap kau mengerti bahwa angka tidak pernah berjalan sendiri, angka selalu berjalan dengan cerita manusia. Cerita itulah yang membimbing kami ketika angka terlihat rapi tetapi hati terasa tidak tenang. Aku ingin menutup bagian ini dengan kisah singkat tentang toko bahan pangan di sudut jalan rumahku. Pemiliknya pernah menolak usulan kupon digital karena ia tidak paham cara menggunakannya. Kami lalu mengajukan opsi kupon kertas yang bisa dipindai oleh tetangga muda, dan angka adopsi naik dalam seminggu. Itulah contoh kecil, bahwa kebijakan tidak harus memaksa satu bentuk untuk semua orang. Bentuk bisa berbeda, hasil tetap sama, yaitu harga makanan yang lebih terjangkau dan antrean yang lebih cepat. Ketika aku menulis baris ini, aku merasa damai, karena aku tahu perjalanan kami masih panjang, tetapi arahnya jelas. Aku percaya dirimu akan membaca ini dengan pikiran yang terbuka, seperti aku yang belajar membuka diri pada koreksi. Jika kau punya pertanyaan,
kirimkan saja dalam kalimat yang singkat dan jelas, karena kalimat seperti itu mudah diuji dan mudah diperbaiki. Aku menyimpan harapan kecil agar suatu hari kita bisa bertukar cerita secara langsung di sebuah meja yang hangat. Kita akan berbicara tentang roti, tentang bas, tentang udara yang lebih bersih, dan tentang cara merawat manusia tanpa kehilangan akal sehat. Kita akan menuliskan satu kalimat keyakinan, lalu meninjaunya 3 minggu kemudian, dan kita akan tertawa pada bagian yang salah, dan merayakan bagian yang benar. Aku menutup surat ini dengan rasa dekat yang tidak membutuhkan jarak nol, karena kedekatan tumbuh dari kejujuran yang saling dijaga. Dari temanmu yang tinggal di dunia sebelah. Terima kasih sudah mendengarkan surat ini sampai akhir. Jika kamu menyukai isi surat ini, mohon tekan tombol suka dan langganan. Tulis komentarmu, karena aku ingin membaca pikiranmu tentang cara memilih kebijakan yang lebih adil. Jika kamu ingin mendukung kanal ini, kamu bisa berdonasi melalui kode QR di kanan bawah atau melalui tautan di deskripsi. Di deskripsi juga ada tautan menuju karya lain dari seri yang sangat berbeda. Sampai jumpa di karya berikutnya, dan semoga kamu menontonnya saat rilis.